من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وخير الفائزين. إن شاء الله في هذا الصباح سندرس كتاب متن أبي الشجاع dan sedikit syarahnya. Fathul Qorib Al-Mujib. Ini kemarin ya. Jadi yang di tengah ini adalah Fathul Qorib. Nggak kelihatan deh. Yang sebelah kiri adalah matan Abi Syuja'. Fathul Qorib. Baik, kita masuk kita bawah kemarin sudah lima ya. Kitabu At-Taharati. Kitabu At-Taharati. Kemarin tadi kita sampaikan bahwasanya dalam kitab fikih biasanya pembagiannya jadi 4 bagian besar. Ada bab ibadah atau fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, kemudian fikih usrah, fikih keluarga. Yang keempat adalah fikih lebih pada pidana, fikih pidana. Nah, sekarang kita adalah belajar fikih ibadah. Kita pas sudah dari ibadah, muamalah, keluarga, pidana. Secara garis besar sedikit 4 fikih besar. Nah, karena fikih ibadah, maka sesuai dengan rukun Islam, kalau masalah belum berurutan ini, mulai dari salat, kemudian puasa, kemudian zakat, atau dibalik zakat, puasa, kemudian haji. Jadi 4 yang dibahas seperti ini. Karena kalau syahadat berarti ini pembahasan tauhid. Ya. Nah, kemudian yang namanya sholat itu tidak sah kecuali kalau orangnya suci. Nah, bagaimana cara bersuci? Nanti ada wudu, ada tayamum, ada mandi atau wudu mandi tayamum. Nah, kalau kita wudu atau mandi pakai apa? Berarti bukan pakai tanah, pakai air. Maka di sini kita bertaharah langsung membahas alat untuk bersuci, media untuk bersuci, wasilah bertaharah, sarana bersuci. Baik, mulai ya. Ini ya gambaran besar fikih. Saya akan menyebutin Wisnu. Yang pertama fikih apa tadi? Fikih ibadah. Terus yang ketiga Keluarga. Usrah. Keluarga. Yang terakhir Dia. fikih pidana atau jinayat. Nanti ada jarimah, jaraim. Karena nanti kalau sudah dilibat ibadah, muamalah, usrah, dan atau jinayat. Demi apa saja tadi? Fikih ibadah, muamalah, keluarga, jinayah Atau fikih Pidana. Oke, kita mutaharati. Kita tentang taharah. Kita ahkam taharati. Kitab ini adalah kitab tentang hukum-hukum taharah. Lihat di matanya, matan Abi Syuja', Kitabut Taharati. Hadza Kitabut Taharati. Ini membahas tentang kitab taharah. Atau kitab ini membahas tentang taharah. Atau kitab ahkamut taharah. Kitab ini membahas hukum bersuci. Nah, nanti kalau ada kitab
berarti di bawahnya ada bab. Bab. Teknis pembagiannya gitu. Faslun. Di bawah bab ada fasl. Faslun. Harusnya ya. Harusnya begitu. Namanya sistematika. Apa jawab? Ya, loh kan, ngomong kan? Mati. Sistematika. Coba Sistematika. Sistematika. Ya, M-nya satu saja, namanya. Lagi. Sistematika. 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 Artinya sistem ya. Jadi kalau antum lihat buku, antum beli buku, antum lihat dulu data isinya. Mulai pendahuluan, kemudian latar belakang, kemudian bahasan, kemudian kesimpulan, kemudian penutup, kemudian referensi. Itu namanya sistematika. M-nya satu aja, dalam sistem matika saja. Sistematika. Itu dari bahasa sistem. Sistematika. Gitu. Jadi kalau baca buku, beli buku, maka baca daftar isinya. Kalau antum baca takrib ini, antum lihat daftar isinya di belakang. Kitab terus. Itu cara penulisannya. Dan kita ya Wisnu. Oke, kita ahkamut taharati. Wa taharatu bi fathhi ta'i lughatan an-nadhafah. Jadi yang namanya taharah itu artinya nadhafah. Apa nadhafah? Bersih. Artinya melakukan kegiatan membersihkan apapun ya. Bisa diri, bisa tempat, bisa apa? Diri, tempat, Hati. Jiwa. kalau hati itu tazkiyatun nafas, bukan pikir. Pakaian. Jadi pakaian, badan, dan Tempat. kenapa? Kalau antum sholat, tiga itu ya berarti ini. Tempatnya bagaimana, bajunya bagaimana, badannya. Ya, jadi nadhafah artinya bersih. Secara bahasa. Tapi apakah taharah hanya bersih-bersih saja? Oh, belum tentu. Bisa jadi bersih tapi malah jadi najis semua. Bukan jadi suci. Contoh kasusnya apa? Misalnya ada tai kucing di sini, terus antum semprot gitu. Terus habis airnya, mati tiba-tiba. Kira-kira lantainya jadi suci apa najis? Ya? Najis semua. Kalau bersihin itu, Hilangkan. Hilangkan dulu, buang barangnya itu. Kecuali kalau ada banyak, aman. Udah hilang barangnya, tapi itu najisnya jadi kemana-mana. Misalnya ada kucing di sini, untuk siram ke sana ya misalnya, untuk keluarin, itu najis semua. Gitu ya. Cara gimana? Ambil, buang sampai bersih, baru antum siram. Walaupun hanya segelas, walaupun hanya 3-4 tetes cukup. Itu caranya ya. Itu nanti ada bahasan najis aini, ada najis hukmi. Nanti membahasnya di situ. Oke, jadi secara bahasa taharah jadi nadhafah. Tadi lima kali udah tua. Tapi wa amma syar'an fa fiha tafasirun katsiratun. Adapun secara syarak atau istilah banyak tafsirannya, banyak pengertian. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi salatu. Jadi kalau secara syariat atau secara istilah terminologi, kalau tadi etimologi secara bahasa, sekarang
Terminologi. bukan terminator ya. Terminologi. Terminologi. Ay syar'an, ay istilahan كثير adalah, nanti lihat baris ketiga coba. Baris kedua terakhir masuk ketiga. Fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu. Jadi melakukan sesuatu yang dibolehkan bihi dengannya, artinya dengan sesuatu itu as-salatu sholat. Jadi melakukan sesuatu yang kemudian kita boleh melaksanakan Sholat. Misalnya kita wudhu baru boleh sholat, kita tayamum kita boleh sholat, kita mandi kemudian boleh sholat. Itu namanya tohat. Najis kita buang kemudian kita sholat, tohat. Apalagi dan lain-lain. Intinya tohar adalah melakukan sesuatu yang dengannya kita boleh melaksanakan sholat. Artinya kita sholat, saya suci nggak ya? Oh ternyata nggak suci, ya bersuci lah. Jadi beda ya, tohara dengan bersih itu beda. Kalau tohara itu ternyata bersuci untuk boleh melakukan ibadah. Tapi kalau nadhofah, baik. Ai min wudu'in wa muslim wa tayammumin wa izalatin najasatin, ini tadi ya. Yang dilakukan apa itu? Wudu, mandi, tayammum, menghilangkan najis, menghilangkan najis. Amma taharatu bidhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Adapun taharah dengan apa namanya, dengan dhammah, yaitu tuharah, jadi tuhur itu adalah nama untuk apa? Libaqiyatil ma', untuk sisa air. Walamma kana al-ma'u, walamma kana al-ma'u, dan ketika adalah air, alatan itu sebagai alat litahar tidak bersuci, istatradal al-musannif, maka musannif kemudian langsung menjadikan apa namanya li'anwa'il miyah, artinya langsung membahas tentang apa? Air, macam-macam air. Jadi air itu memang dalam mazhab Syafi'i itu alat bersuci yang utama. Jadi number one-nya alat taharah itu adalah air. Ada nggak selain air? Debu. Debu. Tapi debu itu bukan utama, hanya pengganti, peran pengganti, bukan aktor utama. Figuran. Aktor utamanya adalah Air. Yang kedua apa? Jadi debu itu pengganti loh ya, pengganti. Yang kedua apa? Batu. Batu. Batu pun itu hanya khusus untuk apa? Istinja. Istijmar. Kalau istinja pakai air. Kalau istijmar pakai Batu. Berantem di padang pasir, tiba-tiba apa gitu kan? Nggak ada air, ya, antum cari batu, udah. Kan ada sisa-sisa, ya biarin aja. Cuma antum mau korek-korek, luka semua, itu dimaafkan. Kalau tidak ada Air. bahkan ada air itu dipakai. Itu kan untuk persiapan pertama, untuk pembersihan pertama. Setelah selesai pakai air lebih bersih. Nyirit air juga. Oke. Sekarang kita masuk di air. Al-miyahu. Ini baca ya. Al-miyahu utawi piro-piro banyu. Artinya beberapa air allati yajuzu, yang boleh, yajuzu artinya apa? Yasihhu,
Jadi ya juzu ini bermakna yasih yang sah. At-tathiru dia bersuci dengan ini at-tathiru, jadi fa'ilnya yajuz. Jadi air-air yang boleh untuk bersuci sab'u miyahin itu 7 air. Jadi al-miyahu itu mubtada'nya, khabarnya mana? Khabarnya adalah sab'u miyahin, itu khabarnya. Jadi khabar itu nggak harus langsung di sampingnya. Jadi dilewati beberapa kata baru ini ternyata khabar. Ya, al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Air-air yang boleh dipakai untuk bersuci Ada 7. itu ada 7 air. Ada 7 di dunia Arab dan di dunia Islam. Angka 7 itu angka hoki. Angka Hoki. tanda kutip hokinya loh ya. Langit ada berapa? 7. Akikah berapa hari? 7 hari. Setelah 7 hari. ya enggak? Apa lagi? Air ada 7. Pokoknya 7. Kalau di Jawa ya, atau di luar Jawa, kalau ada selamatan namanya Mitung. mitung. Mitu. Versi dulu Pak Mitu. Ada nomornya juga. Ada. Allah, bahasa apa tuh mitu? Bahasa Lombok. Bahasa Lombok. Mitu artinya mitu Yang hari itu juga. 7 bulan. Itu di hari. 3 hari. Misalkan orang meninggal. Itu kalau di Jawa itu mitoni itu mitong sasi 7 bulan. Kalau orang hamil namanya ada sebutan 7 bulan, namanya miton. Jadi angka itu. Oke ya, jadi angka hoki berarti dalam tanda kutip ya. Sab'u miyahin, apa itu airnya? Ma'us sama'i, Air hujan. ini kalau dalam nahwu nanti namanya apa? Badal ya, badal. Ma'us sama'i artinya 7 itu dalam kurung apa? 7 itu apa saja? Jadi dia nggak pakai hitungan 1, 2, 3 kayak dalam kurung aja. Jadi yang pertama adalah ma'us sama air hujan. Air langit artinya air Hujan. Ma'us sama'i an-nazili minha, yang turun dari langit. Ma'us sama'i ay an-nazilu minha wa huwa al-matar, ya air hujan. Air hujan itu boleh dipakai Wudhu. bukan wudhu, mandi juga boleh, buang najis juga bisa. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Al-milhu atau al-milhu ya, karena rata-rata air laut itu asin. Jadi walaupun asin boleh dipakai buat bersuci. Jadi sahabat dulu pernah lagi di laut, bingung mereka, ini air nggak sama dengan air yang kita biasa pakai karena rasanya asin. Maka mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana air laut itu? Apa jawab Nabi? Laut itu suci dan sebagainya halal dimakan. Wal khillu maitatu. Jadi air laut itu suci plus ditambah sama Nabi. Kayaknya boleh jadi misalnya ada hiu ngambang itu mati, nanti boleh ambil, nanti makan
pesta. Boleh. Ya kan bisa jadi hiu mati bisa jadi. Mudah. Harus berantem sama ikan paus bisa jadi. Itu ya. Jadi air laut walaupun air hujan, walaupun hujannya nanti hujan es, bisa jadi ya. Yang penting dia air hujan. Berikutnya wama'un nahri, dan air sungai al-hulwi yang tawar manis. Lalu kalau minum mineral kan Mineral. Ada mas manisnya. ada apa namanya? Ada asin-asinnya. Asin-asinnya. Rasa manis, Stres. rasa gula. Itu air sungai sebenarnya. Ya, wama'un nahri. Ya, sungai ya. Di kita banyak sekali sungai. Di Palembang ada sungai Musi. Di Jawa, di Manjang, di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Namanya sungai Bondowoso. Sungai Bengawan. Bengawan. Panjang. Luas panjang. Lebar saja. Lebar. Dari Jawa sampai ke Jawa Timur. Sampai ke Lamongan, sampai ke Gresik. bersih. Dan Solo. Panjang sampai kalau udah banjir, repot itu. Banyak itu banjir. Tahun berapa ini banjir? Baik, lanjut ya. Jadi wama'un nahri dan air sungai. Wama'ul bikri dan air sumur. Air sumur. Kalau sumur kan ya. Wama'ul aini dan air mata air. Bedanya apa sih sumur sama mata air? Bukan. Ma'ul ain itu biasanya ya. Tapi sekarang kan udah bisa dibor. Kalau zaman dulu air dari sekarang ya dari gunung. Pernah nggak lihat mata air di gunung? Air terjun. Itu air ngumpul lah. Terus kemudian dialirkan ke kampung-kampung. Mungkin kalau di puncak itu ada pipa-pipa. Ya, pipa rumah siapa, dari mata air. Ya, wama'ul ain dan air mata ya. Air mata air. Artinya air dari mata air. Wama'ul salji dan air salju. Wama'ul baradi dan air Embun. Barodi. Dingin. Benar, embun. Embun. Air. Ya, kecil-kecil itu Iya. ya. Iya. Wama'ul baradi air embun. Ada yang mengatakan barat itu kayak es itu, tapi yang lembut. Kalau salju itu yang keras. Kalau apa namanya, barat itu yang lembut. Kan salju nanti di pulau salju sekarang. Ada yang padat, ada yang bisa di Langsung ke Jepang dari sana. kayak es di pasah itu. Serut. Es terus. Yang ya serut. Yang diserut keras kan, hasilnya Lembut. 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 Ada material begitu. Waktu jema'u hadhi as-sab'ah wa yajma'u hadhi sab'ata qawluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min asl khilqati. Intinya, kesimpulannya, air yang dipakai untuk bersih itu 7. Tapi rumusnya apa? Yang penting dari atas dan dari bawah, dari langit, dari bumi. Itu aja. Yang dari langit dan dari bumi. Itu tadi Dari udara. ada air hujan,
anak ya. Iya. Ada air sumur, ada sungai, ada laut. Sumal miyau, ini macam-macam air ya. Ini ada 7. Kemudian sumal miyau tanqasimu ala arba'ati aqsam. Sumal miyau, kemudian air-air itu tanqasimu ala arba'ati aqsam, terbagi atas 4 bagian. Ahaduha tahirun fi nafsi, yang pertama adalah tahir. Enggak ada ahadu di situ ya, ini syaratnya. Ada arba'ati aqsamin tahirun. Jadi air itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tahir fi nafsihi, dalam diri. Mutahhirun, mensucikan. jadi tahir artinya suci, mutahhirun mensucikan. Tahirun, mutahhirun. Jadi kita takdirkan salah satunya atau nomor satunya adalah tahir, mutahhir. Hanya ditasdid ya, tahir, mutahhir. Karena dari fi'il rubah tahara yutahhiru fa huwa mutahhirun. Mutahhirun. Jadi idmam kepake nih ya. Kalau baca kitab itu nahwu sarafnya kepake semua. Ya. Tahirun, jadi suci mensucikan. Jadi secara pribadi, secara individu, secara satu pribadi dia suci. Secara zatnya dia suci. Kemudian mensucikan yang lain. Jadi tahirun mutahhir. Ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan. Jadi tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan, yang tidak dibenci. Apa? Istimaluhu, memakai. Jadi tahir mutahhir ghairu makruhin istimaluhu. Maksudnya apa ini? Jadi air itu ada yang suci mensucikan, tapi nggak boleh dipakai. Itu ada. Itu nanti di bawah ya. Mulai dari iya. Jadi dia air suci mensucikan dan tidak dibenci pemakaiannya. Artinya tidak dilarang untuk memakainya, tidak dibenci. Nanti ada yang dibenci memakainya itu ada. Nah, air yang seperti itu namanya al-ma'ul mutlaq. Itu wa huwa al-ma'ul mutlaq, dan dia disebut sebagai air mutlaq. Mutlaq itu apa? Mutlaq dari an-qaidin, dari batasan lazimin yang lazim yang mengikat. Fala yadurru qaidu al-munfaqu. Fala yadurru, maka tidak menimbulkan mudarat al-qaidu, batasan al-munfaq yang al-munfaq itu surat apa? Surat Al-Bayyinah. Apa ayatnya itu? Munfakkina hatta iya. Al-qaidul munfaq. Jadi batasannya itu terpisah. Kama'il bi'ri fi kaunihi mutlaqan, seperti air itu hamzah kan ya? Kama'il bi'ri kan ya? Seperti air sumur fi kaunihi mutlaqan. Jadi terbebas dari, jadi disebut air mutlak. Mutlak itu artinya
air yang bebas dari batasan yang mengikat. Kalau misalnya batasannya tidak mengikat, batasannya mengikat, yang terpisah, iya. Varian dulu al-qaidu al-munfak kama il-bi'ri. Air sumur, walaupun dikasih batasan sumur, gitu ya, tetap dia adalah benar. Oke. Jadi yang pertama adalah air suci mensucikan dan tidak dimakruhkan pemakaiannya. Nah, air seperti itu, air mutlak. Wa tahirun wasani wa tahirun. Jadi yang kedua adalah tahirun fi nafsihi, mutahhirun mensucikan yang lainnya, makruhun tapi dibenci, tidak dianjurkan. Berarti tadi ghairu makruh berarti dianjurkan ya. Biar enak nih. Jadi tahirun mutahhirun makruhun, suci mensucikan tapi makruhun dibenci alias tidak dianjurkan. Istimaluhu, apa yang tidak dianjurkan? Memakainya. Ada air suci mensucikan tapi nggak dianjurkan memakainya. Ada begitu. Ada fil badani la fil thawbi. Berarti batasnya tidak dianjurkan dipakai kalau terkait dengan badan, bukan dengan pakai pakaian. Air apa itu? Wa huwal ma'ul musyammasu, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Air musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fi, itu dipanaskan dengan pengaruh matahari. Wa inna ma yukrahu syar'an, sesungguhnya dimakruhkan secara syariat di kotorin hardin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdini bisofa'i jawharihima wa idha barida zalatul karawah. Maksudnya apa ini? Kalau kondisi airnya panas. Jadi kalau airnya nggak panas maka boleh dipakai. Jadi ini kasusnya ada antum di zaman sekarang nggak ada. Tapi toren bisa toren nanti buat apa namanya? Apa satu lagi apa? Bisa diingat. Toren. Apa toren itu? Air. Penampungan air. Itu tower. Berarti Itu tower. beda. Itu tower. Beda bahasa. Mungkin ininya tempat. Ininya, pondasinya. Ini tower. Ini juga sih. Kan tidak selamanya nampung air pakai tower gitu ya. Mungkin di tempat lain pakai tower semua ya. Iya. Enggak juga kan? Namanya tower. Namanya toren. Nggak tahu toren bahasa apa juga. Jadi torennya itu terbuat dari tembaga. Jadi kalau tembaga atau isi airnya suci ya. Tapi ketika terbuka kena matahari itu bahaya. Karena yurithul boros itu apa namanya, menyebabkan yang namanya sakit belang dan sakit kulit. Itu yang dilarang. Nah, di sini tidak perlu dijelasin. Jadi al-musakhkhar bi ta'thiri syamsi fihi wa inna ma yukrahu syar'an bi qatrin harin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdaini li safa'i jawharihi. Jadi kalau
apa namanya, wadahnya itu bukan wadah ini, wadah tembaga, maka itu nggak apa-apa. Atau wadah plastik itu nggak apa-apa. Ini kalau wadahnya tembaga kena matahari langsung, panas juga. Jadi ketika panas itu nggak boleh pakai. Tapi ketika udah pindahkan ke dalam rumah, dingin boleh. Artinya udah adem. Jadi yang tidak boleh, yang tohir mutahhir, tapi makruh pemakaiannya. Jadi makruh, tidak dianjurkan memakainya itu air musyammas. Kalau ditanya terjemah apa itu musyammas, apa jawabannya? Mal jawab ya, Jamal. Apa itu air musyammas? Air yang ditampung dalam toren yang terbuat dari tembaga. Dipakainya ketika air itu panas. Kalau adem boleh. Kata saya seperti airnya panas. Kalau sudah adem nggak apa-apa. Dan dipindahkan ke rumah dan adem. Karena kalau lagi panas itu mengandung zat-zat itu berbahaya bagi kulit, merusak kulit. Nanti skincare antum tidak berguna. Skincare ya. Ini kita ngomong. Oke ya. Jadi ada tahir, mutahhir, makruh istimaluhu. Itu namanya air mutlak. Ada tahir, mutahhir tapi makruh istimaluhu. Air musyammas. Udah berapa bagian? 2. Berikutnya wal qismu tsalitsu tahirun. Dan ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin. Kalau tadi tahirun mutahhir ada 2. Sekarang tahirun tapi ghairu mutahhirin. Suci tapi tidak mensucikan. Li ghairi terhadap yang lainnya. Wa huwal ma'ul musta'malu, yaitu air musta'mal fi rafi hadatsin, air yang sudah dipakai. Jadi air musta'mal itu air bekas bersuci. Iya, bekas bersuci. Fi rafi hadatsin, karena menghilangkan hadas. Au izalati najisin, au menghilangkan najis. Illam yataghayyar, selama tidak berubah. Walam yazid waznuhu, dan tidak bertambah timbangannya. Ba'dan fisalihi, setelah terpisah. Amma kan ba'da tibari ma yatasharrabu al-mansulu minal ma'. Nah, dia perlu perhatikan. Air mustakmal itu mustakmal karena menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu apa? Dengan wudu, dengan mandi. Jadi kalau antum wudu begini, antum tampung ada apa di bawah ya, misalnya ada ember, maka air yang antum tampung di ember di bawah itu airnya tahir. Kenapa? Bekas apa? Bersuci, bekas dari wudhu. Kalau antum tampung itu airnya suci tetap, tapi no mensucikan. Mutahhir tapi ghairu mutahhir. Tapi kalau antum pakai hanya untuk bersih saja, bukan untuk wudhu, bukan untuk menghilangkan najis, bagaimana airnya? Boleh. Suci. Yang penting tidak ada apa, ketika antum bersih-bersih itu tidak ada barang yang lain-lain. Nanti baca berikutnya. Jadi yang mustakmal itu antum wudu atau mandi, kemudian nampung itu di ember, maka air itu suci tetap, tapi tidak mensucikan.
Jadi kalau antum misalnya buat bersih-bersih lagi, boleh. Tapi kalau bersuci, tidak boleh. Artinya apa? Misalnya ada tai kucing, antum siram, nggak bisa. Paham? Untuk wudhu lagi, nggak bisa. Karena bekas wudhu. Air musta'mal. Itu air bekas dipakai untuk wudhu. Jadi namanya air musta'mal. Yang pertama apa? Tahir, ghairu makruhin istiqmaluhu, air mutlak. Yang kedua tahir mutahhir makruh istiqmaluhu, air musyammas. Yang ketiga tahir tapi ghairu mutahhir. Terus Air musta'mal. dia adalah air musta'mal. Musta'mal. Artinya air bekas pakai untuk bersuci. Selama timbangannya tidak nambah. Jadi kalau antum wudhu, satu masjid wudhu semuanya ngalir jadi sungai. Suci enggak? Suci. Suci plus mensuci. Tidak. Jadi kalau nampung tapi jadi banyak. Misalnya jadi 3 kulah, 4 kulah. Itu suci mensucikan. Ada banyak begitu. Oke. Wal mutaghayyiru, yang keempat itu. Oh, dia wal mutaghayyiru wa min hadzal qism al ma'ul mutaghayyir ahad asabi. Dan dia bilangnya 4 ya. Nah, berarti ini keempat ya. Wal mutawwi. Mana? Oh ini ya. Berarti ini cabang ya. Wal mutaghayyiru, dan yang berubah, ay wa min hadzal ismi al ma'il mutaghayyir ahadu awsafi, dan yang berubah bima dengan sesuatu khalaqahu yang mencampurinya minat tahirati dari barang-barang yang suci, sesuatu yang suci. Taghayyiran yamna itlaq ismil ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu mutahhir. Ini maksudnya cabang dari tahir tapi ghairu mutahhir. Tidak apa air yang berubah. Berubahnya kenapa? Karena tercampur dengan sesuatu yang suci juga. Antum punya air 1 ember, antum kasih teh, maka dia tahir tapi ghairu mutahhir. Antum punya air, antum kasih sirup ya, warnanya jadi merah, Coca-Cola. suci tapi tidak mensucikan. Mungkin cabang dari tahir ghairu mutahhir. Antum boleh minum, tapi nggak boleh buat Suci. buat mandi, nggak boleh. Buat ngilangin najis nggak bisa. Ada Coca-Cola 1 krat gitu ya, bersihin tai kucing, nggak bisa, nggak selesai. Kemudian fa'innahu tahirun wa mutahhir hisyan kana ataghayyur aw taqdiriyan kan ikhtalaqa bil ma'i ma yuwafiqu fi safai kama in wardi al munqati'. Nah, antum punya air mawar. Air mawar warnanya apa? Putih kan? Antum campur dengan air seember, maka dia tahir tapi ghairu mutahhir. Kenapa ada air mawar? Karena warnanya sama. Air cuka misalnya. Cuka suci enggak? Suci. Kalau nggak suci, antum nggak boleh minum. Ada yang minum cuka?
Masuk. campur bakso. Kalau langsung Pizza. asam. Ya. Apa ya? Air ion. Ion. Apa namanya itu yang biru-biru? Pokari. Pokari. Oke kan? Masukin. Air degan. Apa degan? Kelapa muda. Bening kan? Nanti masukin ke ember sama air yang lain. Itu tohir ghairu. Ya, wal mutawayyiru bima. Jadi yang tadi yang pertama air mustakmal, yang kedua adalah air mutawayyir. Jadi tahir mutahhir itu adalah yang pertama air mustakmal, yang kedua air mutawayyir. Baik. Berikutnya yang keempat. Ini agak mudah dulu tulisannya. Wa ma'u najisin. Yang bagian keempat adalah air najis. Air mutanajjis. Air mutanajjisun. Wa huwa qismani. Ahaduhuma wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Yaitu air alladhi yang halat masuk fihi ke dalamnya najasatun najasah. Najis. Tunggu tuh ember ada air. Tiba-tiba ada tai cicak masuk. Najis enggak? Najis. Ya, namanya ma'u mutanajjis. Ma' mutanajjis. Baik. Artinya air yang kena najis. Berubah atau tidak? Misalnya kena tai cicak. Masih bening. Enggak berubah. Kalau tadi sana sekilo baru, cuma 1 biji ya masuk ke ember kecil. Najis tidak? Najis. Nah, kalau pendapat mazhab Syafi'i itu udah najis. Kalau mazhab Maliki, ya. Selama tidak berubah. Jadi yang penting berubah apa enggak menurut mazhab Maliki. Walaupun sedikit gelas ini, kalau ada satu kecil itu ada pakai cicak, maka tetap suci. Tapi kalau tidak berubah warnanya, aromanya, rasanya, aroma mungkin bisa kecium. Kalau rasa gimana? Ya, ada tai cicak yang merasa itu. Itu hanya dalam kira-kira saja, takdir. Jangan antum merasa beneran. Haram. Najis kalau diminum. Khamr najis enggak? Enggak. Najis enggak? Najis. Najis. Jangan pakai khamr. Sudah bilang Umar. Memang ada pendapat mengatakan itu najis. Nanti lagi ke alkohol. Alkohol najis enggak? Enggak. Macam-macam. Ada yang bilang najis saya. Itu bisa Kalau khamr menurut Bapak Syafi'i itu Najis. kalau menurut yang lain enggak. Kenapa najis? Jadi keharaman tidak menentukan dia itu apa najis. haram belum tentu najis. Ada enggak air enggak perlu diminum tapi enggak najis? Ada. Haram diminum tapi enggak najis. Haram ya. Sebetulnya enggak lagi. Kalau ada Ya haram tapi enggak najis. enggak. Kan minum kan. Haram diminum maksudnya. Kalau kita minum boleh. Yang enggak boleh kan perbuatannya aja. Arti itu haram li ghairihi, bukan li dzati. Haram karena faktor eksternal. Karena faktor. Faktor. Itu dia jadi salah satu faktor. Karena faktor eksternal, bukan faktor internal. Ya bukan misalnya ini yang tercuri. Haram minum, haramnya itu gara-gara apa? Nyuri. Nyurinya. Kalau zatnya masih halal. Ada.
Ada nggak yang haram diminum tapi tidak najis? Apa ya? Jadi mikir ini. Mari mas. Ya tadi khamr udah. Mari masuk haram. Haram sakit. yang diabetes. Air aki Enggak. najis nggak? Enggak. Yang udah diminum Enggak. Air kaki. najis nggak? Nggak kan? Iya. Jadi Oli. keharaman tidak menentukan najisnya sesuatu. Tapi madhab yang lain mengatakan kalau haram maka Najis. Najis. contohnya khamr. Berarti alkohol, kalau misalnya nggak najis berarti alkohol tidak najis. Ya, jadi yang keempat adalah air yang najis, artinya air yang mutanajis, air yang kena najis. Wa huwa dunal qullataini. Nah, ini tadi. Sementara air itu wa huwa hale utawi air itu Utawi. iku dunal qullataini. Ini. Di bawah dua tulang atau kurang dari dua kullah. Kalau kita pulang Kuloh. gampangnya aja, kalau bahasa Arabnya kullah yuqaf kullah. 20. Nah, dua kullah itu berapa? Kalau di volume liter itu kalau nggak salah 200 berapa liter itu? 219 atau berapa? Kalau nggak salah. Jadi kalau galon itu berapa liter? 9. Berarti kalau 200 berapa? 20 galon. 20-an lah ya. 25 galon. Itu baru 2. Wa istasna min hadzal qismi al-maita allati la dama laha sa'in inda qatliha aw syaqqi udwin minha kadzubabi illam tutrafi wa lam tughayyir. Jadi dikecualikan min hadzal qismi dari bagian ini al-maita allati la dama laha sa'in. Jadi kalau misalnya ada lalat bangkai berarti kan ya, lalat itu bangkai kan, dikecualikan kalau ada lalat. Nah, ini lalat ini spesial ya, spesial untuk lalat ketika dia jatuh ke dalam air ya, tapi dia jatuh sendiri loh ya, jatuh sendiri. Masuk ke air. Sunahnya gimana kalau masuk ke air? Buang lalatnya. Dia masuk ter gitu. Terus mati. Antum masukin terus dibuang. Maka airnya tetap thahir mutahhir. Dikecualikan. Kenapa? Dia tidak punya darah yang Ngalir. maka dimaafkan itu. Sebenarnya bangkai itu kan najis ya. Tapi untuk spesial lalat itu no problem. No problem. Ya, spesial untuk lalat. Tapi kalau ada lalat mati, terus antum buang ke air itu baru jadi najis. Jadi kalau dia jatuh sendiri, mati sendiri, tidak tenggelam buang, tetap thahir mutahhir. Tapi kalau antum ada lalat dua terus iseng-iseng plung ke air yang tidak nyampe 2 kulat, maka menjadi najis. Ghairu thahir atau mutahhir, tidak suci, karena paham ya? Ingat spesial untuk lalat. Spesial. kok nyamuk kan? Ya? Nyamuk Nyamuk nggak masuk. enggak masuk. Kenapa disamakan begitu? Karena ada hadisnya. Idza waqal dzubab fi ina'i ahadikum. Ini enggak hadis itu. Kalau ada lalat jatuh ke Air. bejana air kalian, maka kalian maka dia menenggelamkannya, karena di satu janahnya ada penyakit, janah berikutnya ada sifat atau penawar
Kalau nyamuk nggak ada penawar. Nyamuk ya nyamuk. Jadi walaupun nyamuk itu adalah kan nyamuk termasuk yang allati la jamalaha sa'ir. Oh, berarti nyamuk masuk ini ya. Darahnya tidak apa namanya mengalir. Dimakan berarti ya. Sampai lalat. Iya. Tapi dari sisi dia tidak mengalir darahnya. Kemudian wahwa dunal kullatain. Ini kalau kurang dari dua kullah. Jadi kalau kurang dari dua kullah ada najis yang jatuh, maka jadi air mutanat najis. Aw kana kullataini fataghayyara yasirun aw katsirun. Atau airnya dua kullah, aw kana kullataini. Atau adalah air itu dua kullah. Tapi fataghayyara. Airnya kolam ya, sekolah. Kemudian ada ayam mati 20 biji. Aroma garing, ya. Rasanya kalau antum mau, ya enak juga. Warnanya juga berubah. Maka tetap itu adalah air mutanat, walaupun satu kok. Lang. Air dibuang semua. Oke ya. Jadi dua kullah atau lebih tapi berubah karena najis. Kalau mazhab yang lain itu sedikit banyak berubah baru najis. Kalau mazhab yang lain ya. Kalau mazhab Syafi'i sedikit walaupun nggak berubah tetap najis. Dua kullah berubah najis. Kalau nggak berubah, tidak Najis. ada teh cicak jatuh, kita 20 lebih aman, tidak masalah. Selama tidak Berubah. Kalau berubah, jadi najis. bedakan ya. Kalau tidak ada dua kullah berubah nggak berubah tetap najis. Kalau di atas dua kullah ke atas, selama tidak berubah dia tidak najis. Tapi kalau berubah jadi najis. Najis. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin. Dan dua kullah itu ukurannya adalah 500 ritel. Liter. Ritel bukan ritel. Liter lah. Bukan liter. Ritel. Ritel. Apa ritel? Ritel itu kaki kalau bahasa Jawa ini. Kaki. Atau Sikil. bahasa Indonesia apa? Bil Baghdadi dengan ukuran Baghdad. Artinya dengan ritel Baghdad. Ya, ritel Baghdad. Takriban perkiraan fil asahi menurut kaul yang paling sahih fihima dalam keduanya. Wa ritlul Baghdadi inda Nawawi mi'atun wa thamaniyah wa isuna dirhaman wa arbatu wa 128 dirham. Dirham itu gedenya apa gitu ya? Ini kalau zaman kuno. Wa arba'atu asbah dan 4/7 dirhamin dirham. Wa taraka musnad kisman khalisan wa al-muqarrib al-haram. Nah, kata pensarah hadisnya ini, hadis. Pensarah kitab ini mengatakan musannif ninggalin bagian kelima. Ada 5 bagian harusnya. Apa yang kelima? Wal ma'ul mutahhir, air yang suci mensucikan, al haramu yang haram. Kalau wudu'i seperti wudu bima'in malsumin dengan air yang digosok, au musbilin lisyurbi untuk diminum.
Jadi air wudhu tapi airnya curian, gosok, maka dia mutahhir, mensucikan, tapi haram. Tapi sah nggak wudhunya? Sah. Nah, Hah? Sah tapi berdosa. Aneh ya? Sah tapi berdosa. Tapi kalau madhab Ahmad, madhab Hambali, itu wudhunya nggak sah. Kalau madhab Syafi'i pisahkan dong. Bersuci dengan dosa bisa. Bersucinya sah, ya tapi dosa. Sama kayak orang sholat tapi bajunya nyuri. Habis ke mall beli baju gitu ya, itu sholat itu. Artinya bajunya baju curian, yang menutup aurat iya, tapi nutup auratnya dengan barang yang di haram. Yang dosa adalah nyurinya. Kalau sholatnya tetap sah secara fikih. Secara fikih aman. Artinya aman dalam artian cara sholatnya ya sah, dia lengkap rukunnya. Tapi secara batin itu berdosa. Tapi kalau madhab Hambali enggak sah. Sholatnya enggak sah. Sholat di tanah yang dia gosok, misalnya ada apa namanya tuan takur, muslim, tuan takur muslim kan? Tahu tuan takur kan? yang takut. Nah, nggak tahu aja. Tapi nggak pernah nonton film India ya. Anu generasi Z ini namanya tuan takur. Tuan takur tahu nggak? Bagus. Mending nggak tahu. Tuan takur. Ini film-film India zaman dulu. Kalau itu yang matanya melotot, tuan tanah. Ya kalau ini otoriter, zalim. Apa namanya dia harus itu. Tuan takur. Jadi kalau ada di kampung ada tuan tanah luas, orangnya pelit, semau-maunya. Kalau ada yang nggak suka ditendang sama dia, pokoknya zalim lah. Pokoknya tuan takur. Jadi kalau dia tanah yang dia gosok, dia milik orang, diambil sama dia, yang punya takut. Dia sholat di situ, sah nggak sholatnya? Termasuk Syafi'i sah. Yang penting tangannya suci, tapi perbuatan gosoknya cuma itu. Oke, jam berapa? 7. Pasti. Cukup yang ini ya, kita waktu korib, kita mujib. Intinya air, macamnya berapa kali? 7. Yang penting air lahir dan air bumi. Terus dibagi menjadi beberapa bagian, 4 ditandai sama Syekh Al-Ghazi, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, jadi 5. Yang pertama apa? Tahir, mutahhir, ghairu makruh, istiqmal. Yang kedua, tahir, mutahhir, makruh, istiqmal. Yang ketiga, Tahir, ghairu tahir. Tahir, Ghairu mutahhir. ghairi. Oh, yang pertama air apa namanya? Mutlaq Yang kedua air Syamas. Yang ketiga air istiqmal atau Musta'mal. Yang keempat najis. air najis atau mutanat. Najis. Yang kelima Haram. al-mutahhir al-haram. Al-haram. Suci mensucikan tapi Haram. Allah. Silakan dibuka. Ada waktu setengah jam. Nahwu wadih. Nahwu yang jelas. Saya nggak tahu pengarangnya orang Indonesia atau orang luar ya. Kayaknya orang Mesir. Al-Jarim. An-nahwu al-wadih. Artinya nahwu yang jelas. Di qawaidi al-lughati al-arabiyyah al-ibtidaiyah. Ini antum tingkat kalian tadi. Jangan buat SD. Elementer aja yang buat SD.
Di qawaid al-lughah al-arabiyyah madaris ibtidaiyah tingkat elementer Elementer. elementari gitu kan. Elementer. Yang penting jangan TK lah ya. Pengarangnya Ali Jarim apa Jazim nih? Jaring. Gak ada titiknya kan ya? Al-Jarim wa Mustafa Amin. Penerbitnya Wizaratul Ma'arif Al-Umumiyah, Menteri Pendidikan Umum. Mesir aja. Al-Jarim. Nggak usah baca bukan ini, nggak usah ya. Langsung kita masuk di al-jumlatu al-mufidah. Batul Mufidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatu al-mufidatu. Itu jumlah yang berfaedah atau kita sebut dengan kalam. Kalam. Atau kalau bahasa kita adalah Kalimat. Ini ingat ya, kalau kalimah bahasa Arab ini bisa Kata. kalau kalam Kalimat. Kalimat. kalimah. Ini ingat ya, tidak Jumlah. Nah, jumlah ini juga kalimat juga. Jumlah adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat yang berfaedah. Al-jumlatu al-mufidah. Baca contohnya. Iqra ya Anan. Al-amthilatu. Al-Filatu. Al-awalu al-bustan jamilun. Al-thani asy-syamsu tali'atun. Salis syamaliyan waradatan. Rabi qatata Muhammadun zahratan. Al-khamis ya'ishu as-samaku fil ma'i. Asadis yakthurun nakhilu fil misra. Fi Misra. yang fil misra fi misra. Oke. Al-bustan lamun dari pertama ya. Nabda dengan awal al-bustanu jamil. Ma makna hadhihi al-jumlah? Al-bustanu taman, jamilun itu indah. Indah. Ini mubtada khabar. Khabar. Al-bustanu jamil. Al-thani asy-syamsu tali'atu. Matahari Terbit. itu terbit. Tala'an badiru. Tala terbit. Al-badru apa? Bulan Bulan purnama. purnama. Al-thalith syamma. Ma mana syamma? Syamma. Syamma mencium. Ali Kalau mencium. bahasa Jawanya ngambu. Mencium. Ya mencium. Bukan mencium enggak. Mencium aromanya gitu. Syam bisa juga mencium langsung bisa. Atau dia mencium aromanya. Syamma aliyun. Ali mencium wardatan. Wardah. Bukan ada nyium wardah loh ya. Wardahnya adalah bunga Mawar. 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 Wardah. Mawar lila. Kok mawar merah sih? Yes. Ingat kan? Lanjut kan? Tapi apa lagu juga ya? Asana. Itu Megizet bukan? Betul. Ya. Udah almarhum. Ya, almarhum ya? Iya. Tahu dia. Syamma aliyun wardadan. Jadi syamma mencium. Ini fi'il ya. Kalau tadi isim. Mari kita belajar loh ya. Yang namanya jumlah atau kalimat itu minimal isim atau fi'il isim. Gitu kan? Isim. Fi'il Isim. Kalau isim jumlah, Ismiyah. fi'il isim. Jumlah Iya. 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 Waktu ngajar bahasa Arab di tempat banyak pakai lagu itu, tapi lagi tren waktu itu yang kondang dia tuh Cikini
Mubtada khobar jumlah ismiyah, fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Biar orang tuh hafal. Jadi mubtada khobar jumlah ismiyah, fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Mubtada khobar jumlah ismiyah, fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Jadi tadi mubtada khobar, isim. Yang kedua isim. Ini mubtada khobar. Itu namanya kalimat mufidah. Artinya antum kalau dengar itu sudah paham. Taman itu indah. Udah kan? Paham kan? Pesannya sampai. Syamsu li'atu. Matahari terbit. Syamma aliyun wardatan. Ini fi'il fa'il tambah maf'ul. Nah, objeknya. Ali mencium wardah. Ingat ini wardah bukan makanan orang, tapi adalah bunga mawar. Kalau di Indonesia mungkin ya wardah nama orang. Karena wardah adalah istri, bukan orang lain. Atau ibunya, atau ayahnya. Tapi mencium ini lebih mencium aroma lah ya. Mencium itu. Kalau mencium yang itu namanya apa? Kublah. Beda ya. Oke. Yang keempat, Qatafa Muhammadun Zahratan. Nama Qatafa? Qutufuha daniyah. Kita. Nanti kalau kita Nggak ada salah huruf. Jilid 3. oke ya. Qatafa artinya? Motong. Bukan motong, metik. Memetik mangga, memetik jambu. Jadi Qatafa memetik, siapa yang memetik? Muhammad. Kalau ditanya siapa? Fa'il. Siapa yang memetik? Muhammad. Apa yang dipetik? Zahratan. Zahra. dipetik. Semacam ya. Zahratan bunga. Zahra buah. Memetik. Ada judul apa namanya, cerpen atau novel itu Dewa Otomatik. Bahaya itu. Bahaya. Apa bahaya itu? Kenapa? Jadi Qatafa memetik, siapa yang memetik? Ya. Jadi memetik, siapa yang memetik? Kalau siapa berarti fa'il. Kalau di Jawa itu Qatafa memetik, Soko Muhammad Soko itu siapa? Soko kui siapa itu? Tawi. Ya. Jadi Muhammad itu adalah fa'il. Zahratan maf'ul bih. Apa yang dipetik Muhammad? Bunga. Lebih objek. Yang kelima ya'ishu. Mana ya'ishu? Asya ya'ishu. Ya'ishu hidup. Apa yang hidup? Karena ini bukan manusia. Pertanyaan itu apa? Bukan siapa. As-samaku di fi'il, ya'ishu fi'il. As-samaku fa'il. Fil ma'i di dalam air. Berikutnya yang keenam, yaksuru banyak. Jadi kata banyak itu dalam bahasa Arab itu kata kerja, fi'il. Yaksuru, kasuro yaksuru. Yaksuru banyak. An-nakhilu apa an-nakhil? Bukan an-nakhl ya. An-nakhlu.
Bedanya apa? Kha dan ha. Kalau an-nahl, kurma. kalau an-nahl lebah. Kalau an-nakhilu kurma. Banyak kurma, artinya banyak pohon kurma di Misra di Mesir. Nah, ini semua adalah kalimat sempurna atau jumlah mufid. Ingat jumlah mufidah itu isim-isim, Fi'il fi'il-isim. Kalau isim-isim mubtada, khabar. Kalau fi'il-isim, fi'il ismiyah. fa'il. Fi'il fa'il. Jumlahnya namanya jumlah fi'il. Kalau mubtada khabar jumlah Ismiyah. ingat lagunya tadi ya. Mubtada khabar jumlah ismiyah. Fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Mubtada khabar jumlah ismiyah. Fi'il fa'il jumlah fi'liyah. Tapi ini Dari Lombok terus ke Bali. Bali. Ngapain? Jalan-jalan. Ya, al-bahsu. Sekarang pembahasannya. Halo, al-bahsu. Al-bahsu. Ikra ya Hami. Yang mana? Ya, al-bahsu itu tidak Al-bahsu. Idza ta'ammalna tarkibal awwala wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. maksudnya apa itu? Tidak ta'ammal. Idza ta'ammalna. Idza ta'ammalna. Apabila Ta'ammul apa ta'ammul? Apabila kita renungkan. Kalau kita pikir-pikir, kita perhatikan at-tarkib al-awwal. Lo terusin ngomong. at-tarkibal awwala. Apa? Susunan yang Pertama. ya mungkin bahasa kita struktur yang pertama. Wajadnahu. Wajadna. Apa wajadna? Manjadda wajada. Dapatkan. Dapatkan yang pertama. Ya, kita mendapati. Wajadna wajadna kami mendapati. Kita mendapatinya. Yatarakabu. Apa yatarakabu? Tersusun. Yarkabu. Yatarakabu. Tersusun. Min kalimataini. Dari dua kalimat. Dari dua kalimat. Jadi kesimpulannya, kalau kita pikir-pikir, kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan, struktur pertama, susunan pertama, ya tarakabu itu terdiri dari dua kata. Bahasa Indonesia kata. Kalimat adalah Kata. Kalau kalimat bahasa Indonesia adalah kalam atau jumlah. Lanjut. Ihdahuma al-bustanu wassaniyatu jamilun. Fa idza akhadna Berhenti dulu. Ihdahuma salah satunya atau yang pertamanya al-bustan. Yang kedua jamilun. ya. Nanti yang ngomong jangan dia ngomong. Coba diulang. Ihdahuma al-bustan. Salah satunya Salah satunya al-bustan. al-bustan. Wasani yang kedua jamilun, jamil. Jadi ada dua kata. Ada bustan, ada Jamil. Terus Fa idza akhadna al-kalimatal ula wahdaha wa hiya al-bustanu. kalau kita apabila akhadna al-kalimah apa akhadna mengambil ya kita ambil kalimat kata yang pertama wahdaha apa waktu satunya ya, satu-satunya. Jadi kita cuma ngambil kata yang pertama saja. Yaitu kata apa? Wahia
Wahia al-bustan. Ya, kata pertama adalah albus. Al-bustan. Apa efeknya, pengaruhnya apa? Lanjut. Lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfi La yakfi lit takhatib takhatubi tubi tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan takhatubi tafa'ul. tubi Artinya apa? Lam nafham, tidak paham kita tidak paham atau tidak memahami illa kecuali makna mufradan, mufradan la yakfi tidak cukup satu makna yang tunggal, layaknya tidak cukup lit takhatubi untuk dipahami. takhatub. Apa takhatub? Itu tuh Ngobrol. Ngobrol. Khutbah itu kan bicara. Tapi kalau takhatub saling bicara, berarti ngobrol. Jadi kalau antum ingat al-bustan, kita paham arti bustan, tahu nggak? Oh, Paham. Terus mau ngapain al-bustan? Bustan. Ya bustan. Ya terus kenapa bustan? Bustan ngerti. Tapi pemahaman kita terbatas. Ya. Nggak cocok untuk diobrolin karena nggak selesai. Paham ya? Kalau kita cuma ambil al-bustan. Tiba-tiba ilmu ngomong al-bustan. al-bustan. Kenapa mirip al-bustan? Al-bustan. Kayak orang sehat. Oke ya. Jadi kalau cuma satu saja kita nggak paham. Kita pahami cuma satu makna saja. Tapi maknanya nggak utuh. Nggak cocok untuk diobrolkan. Lanjut. Wa kadzalikal halu idza akhadna al-kalimata tsaniyatu ta wahdaha wa hiya jamilun. Ya. Begitu juga halnya apabila mengambil kalimat kedua. pakai bahasa Indonesia. Hah? Kita mengambil Kata kedua ya, satu-satunya ya, cuma satu wahia jamilun, itu kata jamilun. artinya begitulah kondisinya. Artinya kita tidak dapat pemahaman itu kalau mengambil satu kata yang kedua satu-satunya. Jadi jamilun, apa yang jamil? Jamil. Jadi ngobrol sama Azmi, ini jamil. Apa jamil? Jamil nih. Soalnya dibilang cantik nih. Nah, itu baru dia paham dia pasti. Tapi lu bilang jamil, apa yang jamil? Ternyata al-bustanu Jamil. Lanjut. Walakinna apa tetapi ya, tetapi idza dhamamna ihdal kalimatain, apabila dhamamna apa domana? Dhamma yang dummu menyebutkan. bukan. Dhamma itu dikumpulkan. Dhamma digabungkan. Kalau kita gabungkan, lanjut. Salah satu kedua kata, salah satu dari dua kata. ilal akhara Ukhra. ilal ukhra Dihormati ya, ilal ukhra kepada yang pada yang akhir, terakhir. yang lain. yang lain ala nahwil ladzi fit tarkibi, Al-nahwi ala nahwi atas seperti contoh yang tarkibi fit tarkibi dalam susunan di atas. Terus Waqulna, kita baca al-bustanu jamilun, taman itu indah. ya, dan kita ucapkan Kita ucapkan al-bustanu jamilun.
Terus Fahimna ma'nan kamilan. ya, Maka kita paham makna kata sempurna. sempurna. Makna kalian makna yang Sempurna. ini makna dari makna. Artinya kalau kita ucapkan al-bustan jamil jadi lengkap maknanya. Tapi kalau al-bustan, kenapa bustan? Jamilun, Apa yang apa yang jamil? Kalau kita bilang al-bustan, jamil? Fatimah, ya Fatimah kenapa? Yuri, Fatimah lari, Fatimah apa? Tidak jelas kan? Lari. Siapa yang lari? Jadi nggak lengkap. Tapi kalau Fatimah lari, lengkap. Lari menjadi Helmi. Lanjut. Wastafatna Wastafadna Wastafadna idatan Wastafadna faidatan tammatan. kita Kita mendapatkan mendapatkan faidah yang tammah sama kayak kamilah kamilah yang sempurna. sempurna. Apa faedahnya itu? Wahiyat apa? Wahiyat tisoful bustan. Iya. Wahia kalau kita baca sendiri ya isof kalau digabung wahiyat isof Tisoful bustan bustani bil jamal. muncul namanya yaitu pensifatan Pensifatan Dengan bustan kebun Kebun. dengan keindahan. yang mensifati Kebun itu indah. disifati dengan apa? Bil Jamal. dengan indah. Walidhalika Walidzalika yusamma hadzat tarkibu jumlatan mufidatan. Walidzalika dan demikian itu yusamma apa yusamma? yusamma Dinamakan hadzat tarkib Tarkib ini dengan terkait ini jumlatan mufidah. Jumlah mufid mufidah. Ini jumlah yang sempurna. Udah, sepanjang ini. Oke, intinya antum sudah dapat clue-nya. Jadi intinya kalimat itu atau jumlah itu tersusun dari dua kata minimal. Walaupun tidak harus dua kata terus jadi kalimat bukan itu ya. Tapi minimal dua kata yang penting isim Isim fi'il atau isim fi'il isim. Kalau isim mubtada khobar fi'il fa'il jumlah mufid iya. Fi'liyah. fi'liyah. Ya. Ini yang begitu. Iya. Jadi harus dua. Al-bustan gampang. Jamilun nah, digabung al-bustan Bustan jamil. lengkap menjadi jumlah mufi. Begitu juga dan seterusnya. Sebab tersambung di sana. Tapi dia ada mengatakan di tempat menulis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mandi bersih. Lagi kondangan. Lagi kondangan bener. Taruh dulu. California. California. Kondangan orang mau haji. California. Jauh banget.